Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1417 menangkap Sun Sengshu. Aku tidak akan pernah menyetujuinya, bahkan jika aku mati. Ketika Ji Meiyan mendengar bahwa dia akan menyerangnya, dia segera bersembunyi di belakang Si Bin. Dia mengambil lampu di atas meja kopi dan bersiap untuk bertarung dengan Sun Sengshu. Sun Sengshu mengabaikannya dan berkata, "Jangan buang-buang waktumu, kau tidak bisa menyakitiku sama sekali. Apalagi menghentikanku, kau adalah daging di talenanku. Aku akan merasukimu jika aku mau," katanya sambil berjalan mendekat sambil tersenyum. "Zhao Wenqian, kamu pasti Zhao Wenqian." Si Bin memastikan bahwa itu adalah Zhao Wenqian dari suaranya. Sun Sengshu tercengang. Ia terbiasa meniru suara Zhao Wenqian karena ia pergi ke rumah sakit bersama keluarga Zhao. Ia tidak menyangka bahwa Si Bin benar-benar dapat mengenali identitas aslinya melalui suaranya. Meskipun dia bukan Zhao Wenqian, dia sangat mirip Zhao Wenqian, bahkan lebih mirip Zhao Wenqian. Dia menatap Si Bin dan berkata, "Sepertinya kamu masih sangat tenang dan cakap. Tidak heran Ji Fei sangat menghargai kamu. Kamu benar-benar seseorang yang layak untuk digunakan Ji Fei. Namun, kamu tidak punya pilihan hari ini. Kamulah yang akan kubunuh. Kamu harus mati. Ji Meiyan harus menjadi wanitaku. Dan aku akan menjadi Si Bin mulai sekarang. Tidak mungkin, Si Bin dan aku akan hidup dan mati bersama, dan kau tidak bisa mengendalikanku." Ji Meiyan gemetar, memeluk pinggang Si Bin erat-erat, dan berbicara dengan marah kepada Sun Sengshu. "Oh, apa yang harus kulakukan? Itu bukan urusanmu. Kau hanya perlu tahu bahwa kau sudah menjadi daging di talenan. Kau adalah wanita yang kuincar. Kau tidak bisa lari." Sun Sengshu berjalan menuju Ji Meiyan dengan senyum lebar di wajahnya. "Keluar dari sini." Meskipun Si Bin tidak tahu seni bela diri, dia tetap berdiri dengan berani saat ini. Dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Ji Meiyan, dan berusaha keras untuk mendorong Sun Seng menjauh. Sayang sekali dorongannya tidak mengenai sasaran. Ketika dia mendongak, tidak ada jejak Sun Sengshu. Detik berikutnya, ia merasakan sakit di punggungnya dan tubuhnya jatuh ke tanah. Ia secara naluriah ingin menopang dirinya dengan tangannya, tetapi sudah terlambat. Ia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Tanah mengeluarkan suara dan wajah Si Bin berlumuran darah. Ia meninggal. Si Bin, Ji Meiyan berteriak cemas, menjatuhkan lampu meja di tangannya, dan bergegas mendekat. Akan tetapi, tubuhnya tidak lagi berada di bawah kendalinya, dan dia dipegang dalam tangan Sun Seng seperti seekor ayam. Bagaimana mungkin wanita sehebat itu bisa didapatkan oleh orang bodoh seperti Si Bin dan Zhao Wenqian? Sun Sengshu berpikir dalam hati, sorot matanya menunjukkan keserakahan, keganasan, dan nafsu. "Bunuh saja aku tidak akan mengecewakan Si Bin bahkan jika aku mati." Ji Meiyan berusaha mati-matian menghentikan tangan Sun Sengshu. "Jangan terlalu ingin mati, aku akan membiarkanmu tidur denganku," kata Sun Sengshu, dan gerakan tangannya menjadi semakin cepat. Saat dia hendak menyentuh Ji Meiyan, tangannya tiba-tiba mengencang, seolah-olah dijepit oleh penjepit besi. "Siapa?" teriak Sun Sengshu, berusaha menepisnya dengan kedua tangannya. Ia menoleh cepat dan melihat Ji Fei menatapnya sambil tersenyum. Matanya penuh dengan ejekan, cemoohan, dan penghinaan. "Ji Fei, selamatkan aku." Saat Ji Meiyan melihat Ji Fei saat ini, dia belum pernah menciumnya seperti ini sebelumnya, dan dia tidak pernah begitu menginginkannya seperti sekarang. Ji Fei di depannya adalah saudara kandungnya. Jika Ji Fei tidak datang,
kesuciannya akan terancam. Ji Fei, mengapa kamu ada di sini? Sun Sengshu terkejut tetapi tetap tenang. Dia ingin berbicara untuk mengalihkan perhatian Ji Fei dan kemudian melarikan diri. Malam pernikahan saudara perempuanku, tentu saja aku harus menganggapnya serius. Ji Fei merasakan ketulusan Ji Meiyan dan juga menatap Sun Sengshu dan menggodanya. Kakak perempuan, wajah Ji Meiyan tiba-tiba memerah, tetapi dia merasa sangat senang. Dia bangga dengan adik laki-lakinya, Ji Fei. Sambil merapikan pakaiannya, dia segera pergi menemui Si Bin. Saya tahu saya tidak dapat membantu di sini. Siapa kamu? Ji Fei tersenyum dan mengangkat tangannya untuk menyentuh wajah Sun Sengshu. Raut wajah Sun Sengshu berubah. Jika Ji Fei melihat ini, dia pasti akan ketahuan. Meskipun dia menduga Ji Fei sudah mengetahuinya, kecurigaan hanyalah kecurigaan. Dia belum melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Jadi itu hanya kecurigaan. Setelah diverifikasi, itu akan berbeda. Pergilah ke neraka, tatapan mata Sun Sengshu tajam. Dia berteriak marah, sambil mengayunkan tinjunya ke arah Ji Fei. Ji Fei mencibir dan akhirnya mengerahkan segenap kemampuannya. Dia tidak menghindar, tetapi hanya mengangkat sudut mulutnya sedikit dan mengangkat tangannya untuk memegang pergelangan tangan Sun Sengshu. Itu benar, Sun Sengshu meninju Ji Fei dengan sekuat tenaga. Tetapi Ji Fei mengangkat tangannya untuk mengepalkan tinjunya. Tinjunya tampak sangat alami dan santai, dengan tatapan meremehkan. Sun Sengshu begitu terprovokasi hingga dia malah memandang rendah dirinya sendiri. Tinjunya semakin kuat. Tangan Ji Fei mencengkeram pergelangan tangannya, dan dengan goncangan ringan, tangan kanan Sun Sengshu terkilir. Ah! Sun Sengshu berteriak dan berusaha menarik tangannya dan menangkapnya dengan tangan kirinya. Namun Ji Fei sudah mengambil inisiatif untuk meraih tangan kirinya, dan dengan goncangan ringan, tangan itu terkilir lagi. Ji Fei, kamu pantas mati. Sun Sengshu merasa dipermalukan. Dia bukan orang lemah, tetapi dia terlihat seperti orang lemah di hadapan Ji Fei. Yang paling menyebalkan adalah tangannya terkilir dan dia tidak bisa melawan. Ketika dia berbalik dan mencoba pergi, Ji Fei sudah menarik pakaiannya dari belakang dan berkata, sepertinya kakimu juga perlu dikilir. Ji Fei, jangan, Sun Sengshu berteriak 2 kali, jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, dan tidak bisa lari lagi. Ji Fei, kamu punya kemampuan untuk membunuhku, aku tidak takut mati. Sun Sengshu menatap Ji Fei dan menggertakkan giginya. Baginya, lebih baik mati sekarang juga daripada harus menghadapi kehinaan seperti ini sekarang juga. Aku tidak ingin kau mati. Jika aku ingin kau mati, aku akan memberitahu keluarga Wu bahwa kau telah membunuh Wu Tianze dan Zhao Wenqian di ruang perjamuan hari ini. Setelah Ji Fei selesai berbicara, Ji Meiyan, yang baru saja membantu Si Bin berdiri, berteriak ketika mendengar berita itu. Dia tidak menyangka bahwa Sun Sengshu di depannya benar-benar telah membunuh 2 orang. Sun Sengshu juga sama terkejutnya. Meskipun dia menduga Ji Fei mungkin mengetahuinya, dia tidak menyangka bahwa Ji Fei benar-benar mengetahuinya. Jika demikian, apa yang ingin dicapai Ji Fei? Berapa banyak topeng yang kamu punya? Ji Fei berjongkok sambil tersenyum dan mengangkat tangannya untuk menyentuh wajah Sun Sengshu. Ji Fei, kamu? Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, tangan Ji Fei sudah merobek topeng kulit manusia yang tipis dan sangat realistis. Ji Fei juga punya topeng kulit manusia. Tetapi dia mendesah bahwa topeng itu tidak sebagus topeng di tangan Sun Sengshu. Bagus sekali, aku iri dengan hasil karyamu. Saat Ji Fei berbicara, dia terus menyentuh wajah Sun Sengshu. Wajah Sun Sengshu mulai memucat total. Jika ini dirobek,
dia akan benar-benar memperlihatkan wajah aslinya kepada semua orang, dan nilainya akan hilang. Didi, tepat pada saat itu, ponsel Ji-Fei tiba-tiba berdering. Ji-Fei sedikit mengernyit, tidak tahu siapa yang menelepon saat ini. Dia menjawab panggilan itu dan mendengar suara Ling Haofeng. Jika kamu ingin Long Meiying hidup, lepaskan si Bin. Bab 1418 Hantu Naga. Dalam masalah hantu naga, Ji-Fei tertegun, dan tiba-tiba teringat bahwa Feng Huang pernah berkata bahwa ada orang mencurigakan muncul di Longtang Longshan. Saat itu, Long Meiying sedang mengawasi. Dia tidak menyangka bahwa Long Meiying benar-benar tertangkap. Pihak lain sangat kuat. Aku ingin melihat seseorang. Nada suaranya dingin dan penuh niat membunuh. Lihat, tentu saja. Telepon ditutup dengan bunyi klik. Lalu Long Meiying menelepon lewat video. Ji-Fei segera menjawab panggilan itu dan melihat Long Meiying tergeletak di tanah dengan mata terpejam. Seluruh tubuhnya tampak dalam keadaan waspada tinggi. Jantungnya berdebar kencang. Ia tertangkap basah saat sedang waspada. Pihak lain terlalu kuat. Mari kita ubah orang. Tidak, Ling Haofeng menolak dengan tegas. Apakah kamu tidak ingin menyelamatkanku? Sun Sengshu mendengar bahwa tidak akan ada perubahan dan takut dibunuh oleh Ji-Fei. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung dengan cemas dan marah. Diam, dasar tak berguna, teriak Ling Haofeng dengan marah dari ujung telepon. Sun Sengshu langsung tenang dan tersadar. Dia mengerti apa yang dimaksud Ling Haofeng. Dia tidak ingin Ji-Fei mengambil inisiatif. Dia segera menatap Ji-Fei dan berkata, jika kau ingin Long Meiying hidup, biarkan aku pergi. Jika tidak, jika aku mati, Long Meiying juga akan mati. Haha. Setelah Sun Sengshu selesai berbicara, dia tertawa terbahak-bahak, jelas-jelas merasa sangat lega. Ling Haofeng agak puas, dan akhirnya dia tidak bodoh lagi. Ji-Fei, jika kamu melepaskannya, aku akan memastikan bahwa Long Meiying tidak akan mati. Mata Ji-Fei terus mengecil saat dia berpikir cepat. Long Meiying adalah saudaranya. Dan dia bersedia menyelamatkannya bahkan dengan mengorbankan kematiannya sendiri. Namun, memikirkan karakter Sun Sengshu, jika dia membiarkannya pergi dan membiarkannya melihat Long Meiying, maka Long Meiying pasti akan mati. Terlebih lagi, akan mudah bagi siapapun yang menangkap Dragon Phantom untuk membunuhnya. Sekarang Sun Sengshu ada di sini, Long Meiying dapat bertahan hidup. Dalam waktu 3 hari, kau bisa datang ke Longdu untuk menemuiku dan kita bisa bertukar orang. Jika tidak dalam waktu 3 hari, aku akan meminta Sun Sengshu untuk memberikan informasi yang aku minati. Ji-Fei berkata pada Ling Haofeng di ujung sana. Ji-Fei, apakah kamu tidak takut aku akan membunuh Long Meiying? Ling Haofeng tidak menyangka Ji-Fei akan membuat pilihan ini. Apakah kamu tidak takut aku akan mendapatkan informasi pentingmu dari Sun Sengshu? Ji-Fei bertanya balik tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Ji-Fei, kamu cukup pintar. Ling Haofeng tidak berdaya menghadapi ketenangan dan kecerdasan Ji-Fei. Dia tidak bisa menolak syarat ini, jadi dia hanya bisa mengatakannya dengan dingin. Semuanya, aku berjanji tidak akan menanyakan kabar kalian pada Sun Sengshu dalam 3 hari. Ji-Fei menutup telepon dengan cepat. Ponsel Ling Haofeng segera berbunyi, dan matanya dipenuhi amarah. Dia datang ke Longshan saat pengerahan pasukan secara keseluruhan dilakukan hari itu. Tetapi mengetahui bahwa ada banyak master di Longshan, dia sengaja melepaskan krisis untuk memancing Long Meiying keluar. Lalu menaklukkan dan menangkapnya. Dia kemudian mengatur Long Meiying palsu sehingga tidak ada seorang pun di Longtang yang mengetahuinya. Sun Sengshu ditangkap hari ini, dan dia merasa gugup. Sun Sengshu mengetahui banyak informasi orang dalam, dan dia akan hancur jika Sun Sengshu memberitahukannya kepada orang lain.
Jadi dia ingin menggunakan Long Meiying untuk mengancam Ji Fei agar membebaskan orang-orang itu. Tetapi dia tidak menyangka kekhawatirannya diketahui oleh Ji Fei. Mendengus, Ji Fei, jangan salahkan aku kalau begitu. Setelah Ling Haofeng selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon, temukan cara untuk menangkap kedua cucu perempuan Si Kou Xiong, Si Kou Bingnian dan Si Kou Ning Sui, dan buat mereka mengkhianati Long Tang. Sebagai hantu naga, tanya pihak lainnya, ya, Sun Sengshu telah ditangkap. Sekarang aku ingin menukar Sun Sengshu dengan Long Meiying. Sekarang identitasmu tidak bisa lagi disembunyikan. Sebelum kau pergi, kau cukup meminta 3 dari 4 orang yang menjaga Long San untuk pergi. Ketika kita selesai dengan tahap selanjutnya, kita akan kembali untuk menghancurkan Long San. Setelah Ling Haofeng selesai berbicara, tatapan dingin melintas di matanya. Saat itu, karena Zhao Mengchen akan menikahi Qing Chang, calon pemimpin Balai Naga, mereka berencana untuk berkomplot melawan keluarga Zhao. Semuanya sudah siap, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Zhao Mengchen kawin lari dengan Ji Guanghui, mengacaukan semua rencana mereka. Kali ini, kita tidak boleh membiarkan sejarah terulang kembali. Oke, suara seorang pria yang sangat tegas terdengar dari ujung sana. Ling Haofeng menutup telepon dan bergegas ke Longdu bersama Long Meiying. Dia akan mengalami konflik dengan Ji Fei. Di sisi lain, Ji Fei segera menghubungi Long Tang dan memberitahu Tetua Agung Long San bahwa Long Meiying telah ditangkap oleh seseorang. Tetua Long San tercengang, "Tuan, Long Meiying baru saja keluar dari Aula Naga dan sekarang berada di Aula Naga." Ji Fei awalnya tertegun, lalu dia segera menyadari bahwa itu palsu, dia adalah hantu naga palsu. Palsu, dahi Tetua Long San langsung dipenuhi keringat dingin. Dia tidak pernah menduga hal ini. Bagaimana mungkin itu palsu, jika bukan karena Ji Fei? Dia tidak akan pernah mempercayainya, karena itu persis sama dengan yang asli. "Maafkan saya, Guru, ini salah saya. Saya akan segera mencarinya." Long San meminta maaf dan hendak keluar. "Jangan menyalahkan dirimu sendiri, dan jangan membuat terlalu banyak keributan. Biarkan saja dia pergi," Ji Fei memperingatkan. Mengerti? Long San tahu bahwa Ji Fei khawatir mereka tidak sebanding dengan mereka dan Long Tang serta Long San akan mendapat masalah karena hal ini. Dia bahkan tidak bertanya kepada Ji Fei bagaimana cara menghadapi hantu naga yang sebenarnya. Setelah menutup telepon, Long San segera keluar untuk mencari Long Meiying. Pada saat ini, hantu naga palsu itu sudah menemukan Si Kou Bingnian di luar. Melihat Si Kou Bingnian yang mengenakan pakaian putih, yang terlihat rapi dan sederhana, dan memancarkan sikap heroik, sudut mulutnya melengkung ke atas dan dia menatap Si Kou Bingnian. "Bisakah kita duduk di sana sebentar?" Si Kou Bingnian tidak tahu kalau Long Meiying itu palsu, jadi dia langsung mengangguk. "Oke." Tampak sangat gembira. Mulut hantu naga palsu itu melengkung. Sungguh wanita yang konyol, dia sama sekali tidak waspada. Dia memimpin dan berjalan menuju sungai di bawah Gunung Longshan. Dia ingin menguasai Si Kou Bingnian di tepi sungai. Si Kou Bingnian mengikuti hantu naga palsu itu. Hembusan angin bertiup, dan bau yang bercampur dengan aroma maskulin memasuki hidungnya. Dia tercengang. Melihat bagian belakang hantu naga palsu itu, alisnya tidak hanya langsung berkerut, tetapi sedikit rasa ingin tahu muncul di wajahnya. Namun, dia dengan cepat kembali normal, berjalan cepat ke hantu naga palsu itu, dan dengan sadar memeluk lengan hantu naga palsu itu. Dia mengusap tubuh bagian atasnya dengan lembut di lengannya, dan hantu naga palsu itu segera merasakan ledakan kegembiraan di sekujur tubuhnya. Kakak beradik Si Kou dan Bingnian awalnya adalah saudara kembar. Mereka mengikuti kakak Long selama bertahun-tahun,
Kemudian, mereka diampuni oleh Ji Fei, dan Meridian Ren dan Du mereka pun terbuka, dan kemampuan mereka meningkat pesat. Oleh karena itu, mereka sangat jelas tentang masalah-masalah antara pria dan wanita, dan bertindak sangat santai tentang hal-hal tersebut. Hantu naga palsu itu tahu tentang masa lalu kedua saudari itu, jadi dia tidak terlalu peduli dengan mereka, dan bahkan memandang rendah mereka dalam hatinya. Sekarang melihat si Kou Bingnian begitu jahat, dia sangat gembira. Apakah dia berinisiatif untuk menawarkan dirinya kepadanya untuk dimakan? Dia bahkan mengulurkan tangan dan memeluknya. Si Kou Bingnian tidak menghindar dan langsung masuk ke pelukan naga hantu palsu. Tubuhnya yang lembut segera merasakan perubahan pada tubuh naga hantu palsu. Hatinya hancur, berpikir bahwa sesuatu telah terjadi pada naga hantu. Namun, si Kou Bingnian tidak bertindak terlalu radikal. Sebaliknya, ia bertindak lebih bebas. Pantom, aku sudah menyukaimu sejak lama. Apakah kau membawaku ke sini untuk menyatakan cinta padaku? Hantu naga palsu itu menyeringai, sungguh wanita jalang dan genit. Sayang sekali dia akan dipermainkan hari ini. Dan bahkan mungkin dibunuh. Bersambung.